Salam hangat, salam dalam damai sejahtera Yesus Kristus. Semoga keadaan kita baik-baik saja. Walaupun keadaan Indonesia tidak baik-baik saja. Tapi mudah-mudahan hari ini mulai terang ya, gak gelap terus. Indonesia gelap susah saudara ngelihatnya. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, menjelang Paskah, kita selalu diingatkan ada seorang Mesias, Allah yang menjadi manusia yang telah mati bagi kita. Dalam rangkaian ini saya bersyukur saya mendapat bagian. Karena itu mari kita buka Markus ke-11 ayat 1 sampai 11. Nah saudara, alangkah baiknya kalau pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Alkitab Suara. Di YouTube ada Alkitab Suara. Kadang-kadang dengarkan Alkitab Suara punya dimensi yang berbeda saudara. Daripada hanya membaca dalam hati. Ya boleh juga. Tulis Alkitab Suara di YouTube. Kemudian pasal berapa, ayat berapa, kitab apa yang saudara ingin dengarkan. Mari kita dengarkan. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Bapa, kami ingin mendengar firman-Mu yang tertulis. Yang Kau peruntukkan bagi kami untuk mengetahui kehendak Tuhan, kasih Tuhan yang besar kepada kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan membukakan kami telinga dan pikiran agar kami menangkap firman Tuhan dan kami menyimpan sebagai aset yang begitu berharga yang kelak akan menjadi iman yang teguh dalam kehidupan kami yang semakin sulit. Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, karena itu Roh Kudus-Mu berkata-katalah. Bantulah kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tolong dia agar ia dibungkus oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kami diubahkannya. Bapa, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Oke, silakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana, ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Saudara, pernahkah saudara disalahpahami oleh orang atau sekelompok orang? Pernah ngalami pengalaman itu? Rasanya gak ada yang gak pernah, betul gak? Saudara, bagaimana perasaan saudara? Walaupun kita sudah atau saudara sudah menjelaskan, gak begitu seperti yang mereka tuduhkan. Tapi mereka gak mau ngerti. Mereka suuzon dengan kita. Ya, tetap bersikeras bahwa kita seperti yang mereka pikirkan. Sakit ya? Jengkel, marah, sakit hati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terlebih lagi kalau yang menuduh kita, menyalahpahami kita itu teman dekat kita. Atau orang yang dekat dengan kita. Bisa saya bayangkan perasaan kita, sakitnya.
Terlebih lagi kalau orang yang menuduh kita itu atau salah paham dengan kita itu orang yang sering kita bantu, kita tolong. Kita doa sama Tuhan mudah-mudahan gak ketemu orang kayak gini. 2 orang kayak gini di dunia, sempit rasanya otak kita. Sesek rasanya hati kita. Betul gak? Orang seperti harus dijauhi saudara. Kalau enggak kita sendiri jadi toksik. Nah saudara, tapi kita harus akui ya, bahwa kita ngalami pengalaman-pengalaman disalahpahami orang itu enggak banyak sebetulnya. Walaupun kita barangkali nggak pernah ngitung, tapi saya duga nggak banyak. Paling-paling oke lah 4-5 kali, paling banyak belasan kali, betul gak? Tapi tahukah saudara, ada satu pribadi yang di dalam hidupnya penuh dengan disalahpahami oleh orang lain. Dan bukan cuma 1-2 orang, sekelompok orang, satu bangsa. Seluruh bangsa menyalahpahaminya di dalam setiap zaman. Saudara mulai berpikir, siapa Pak pribadi yang setiap zaman disalahpahami oleh seluruh manusia di dalam dunia ini? Tuhan. Tuhan saudara. Saudara mau bukti? Saya contohkan ya, kalimat-kalimat yang ngawur menuduh Tuhan. Tuhan, kok tega-teganya kamu membiarkan aku gagal studi? Gimana ngomong sama papanya Tuhan? Kamu kira-kira dong, yang gagal studi siapa? Yang disalahi siapa? Saudara gimana gak gagal kalau tiap malam ke kafe terus? Jam 9 keluar, studi per grup cuma 5 menit. Kemudian 5 jam ngomong, 5 gelas kopi diminum, pulang-pulang jam 5 pagi saudara. Ya gimana gak gagal? Sekarang kalau sudah gagal marah sama Tuhan. Kok kamu tega sih Tuhan membiarkan aku seperti itu? Atau ada orang yang berkata gini gak? Aku gak tahu maunya Tuhan apa. Padahal aku sudah setia loh melayani. Perpuluhan juga aku bayar. Tapi gak ada bisnisku yang berhasil. Heran buat apa menyembah Tuhan kayak gitu. Sampai aku terlilit pinjol. Aduh saudara-saudara, Tuhan lagi, betul gak? Kalau jadi pengusaha saudara, pembisnis, ya harus tangguh, jatuh bangun tuh udah makanan pembisnis. Dan yang penting punya hikmat untuk mengelola keuangan. Kalau besar pasak daripada tiang, akhirnya terlilit pinjol. Kok Tuhan lagi yang disalahkan? Saudara, Tuhan tuh kenyang disalahpahamkan oleh umatnya. Gagal dalam relasi, Tuhan lagi yang disalahkan. Menderita penyakit, Tuhan lagi yang disalahkan. Urusan anak memberontak, Tuhan lagi yang disalahkan. Saudara, Tuhan seperti keranjang sampah, tempat orang melemparkan tuduhan-tuduhannya. Berat jadi Tuhan. Karena itu sejak muda saya tidak pernah ingin jadi Tuhan. Gak sanggup saya. Ada banyak pendeta yang mau jadi Tuhan, terserah, tapi saya bahunya terlalu kecil. Gak sanggup saya. Oke. Saudara, bila saudara membaca kitab Injil, 4 Injil, saudara akan mendapati satu kesamaan. Dari awal Sang Mesias datang, dikandung, kemudian dilahirkan, sampai beliau mengajar, sampai menjalan ke kayu salib, penuh dengan kesalahpahaman orang lain terhadap beliau. Ia disalahpahami oleh muridnya sendiri, disalahpahami oleh para ahli Taurat, orang Farisi, Saduki. Bahkan saudara, ketika dia menyembuhkan orang dan mengusir setan, orang berkata, dari mana dia mempunyai kuasa seperti itu? Beelzebul. Aduh saudara, benar-benar kejam tuduhan itu. Sampai dia diadili, ditangkap, akhirnya disalib. Orang-orang melihat dia bukan dengan belas kasihan, tapi dengan kesalahpahaman. Bahkan sampai sekarang loh saudara, salah paham itu tetap terjadi. Saudara, miris gak ketika orang berkata, manusia dijadikan Allah. Manusia dilahirkan oleh manusia. Siapa bidannya? Gak mungkin lah Allah itu bisa jadi manusia. Pegel deh ngikutin orang-orang begini, betul gak? Saudara, pertanyaan bodoh sebetulnya.
Bagaimana mungkin Allah bisa jadi manusia? Lah, namanya Allah, Allah Maha Kuasa dong. Kalau Allah nggak Maha Kuasa bukan Allah. Kalau Allah Maha Kuasa, Allah mau jadi apa? Maksudnya dia nggak bisa. Allah mau jadi malaikat bisa gak? Bisa. Allah mau jadi burung pipit bisa gak? Ya bisa. Allah mau jadi ikan di laut bisa gak? Bisa. Allah mau jadi manusia bisa gak? Gampang. Pertanyaannya salah. Harusnya adalah mengapa Allah mau menjadi manusia? Baru engkau akan ketemu, saudara, betul gak? Ketemu apa? Ketemu hati yang berbelas kasihan luar biasa dari Allah kita kepada manusia yang berdosa. Nah saudara, Allah kenyang disalahpahami. Itu sebabnya ketika kita membaca Injil, seringkali kita dibingungkan. Setelah Yesus membuat mujizat, dia sering berkata, jangan kau ceritakan kepada orang lain. Betul? Saudara, kenapa sih? Karena Yesus khawatir sekali kalau itu diceritakan, orang-orang gak siap menerima bahwa dia adalah sang Mesias yang diutus Allah. Nanti jadi rumit, kesalahpahaman jadi makin tinggi. Belum waktunya. Nah, berbeda dengan Markus ke-11 ini saudara. Konteksnya totally different. Gini saudara. Di dalam kisah ini, Yesus tahu hidupnya di dalam dunia tidak lama lagi. Inilah minggu terakhir dia hidup dalam dunia ini. Tibalah saatnya dia membuka dirinya dengan terang-terangan. Siapa dirinya saudara? Mesias yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah karena itu di hari Minggu itu saudara, dia mengajak murid-muridnya masuk ke Yerusalem. Untuk apa saudara? Merayakan perayaan Paskah. Saudara, perayaan Paskah itu perayaan yang besar sekali di Yerusalem saat itu. Ini perayaan agama yang merupakan celebration kemuliaan Tuhan. Waktu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Saudara, inilah yang akan dipakai oleh Yesus. Untuk menyatakan siapa dirinya. Gimana caranya ya? Saudara, unik sekali caranya. Ketika melihat perikop ini. Ketika Yerusalem ada di depan. Yesus dan rombongannya mau masuk ke Yerusalem. Tapi harus melalui Betfage. Satu kampung yang namanya Betfage, Betania sudah dilalui. Sebelum masuk ke kampung Betfage, dia bilang pada murid-muridnya, khususnya 2 orang murid, kamu pergi ke kampung di depan. Di sana nanti kamu akan kamu temui 1 ekor keledai yang sedang tertambat di luar rumah, di pagarnya. 1 keledai yang belum pernah ditumpangi. Artinya keledai muda bukan? Ambillah. Bawalah kemari. Kalau ada nanti orang yang bertanya kepada kamu, kenapa kamu bawa itu? Jawablah bahwa Tuanku memerlukannya dan akan memulangkannya kembali. Saudara-saudara, ini satu perintah. Betfage itu di depan. Belum dilalui, mereka belum sampai. Pertanyaannya bagaimana Yesus bisa tahu ada keledai yang tertambat? Lebih spesifik lagi, keledai muda. Di luar rumah, terikat di pagar. Bagaimana Yesus tahu nanti akan ada yang marah, yang bertanya. Bagaimana Yesus tahu hasil akhirnya bahwa akan diizinkan? Dari mana? Oke, kalau saudara jadi murid gimana? Kita juga gak bodoh-bodoh banget ya, betul gak? Kita bertanya, guru apa gak salah? Maksudmu, memang guru pernah lihat? Dari semalam kan guru sama kami terus. Apa malam jam 3 guru sahur terus ke sono ya, ngelihat. Kalaupun jam 3 malam ada kedai yang tertambat, ini kan udah pagi. Kalau engkau pakai logika sedikit atau kita pakai logika sedikit, kita gak bersedia bukan? Kita berbisik sama teman kita. Gimana mungkin dia tahu? Kan belum ada medsos, aplikasi juga gak ada. Bagaimana dia tahu sih? Kita keberatan bukan? Kalau saudara gak percaya engkau keberatan, yuk aku jadikan analogi sehari-hari. Kalau ada pendeta saudara berkata begini, kamu 2 orang sini. Ikuti ya saya ya. Tolong kamu pergi ke RT sebelah.
itu ada motor yang belum pernah dipakai, masih Indrian. Bawa kemari, kalau ada yang tanya, loh kamu kenapa bawa motor sih? Bilang pendetamu membutuhkan. Saudara mau ikutin perintah kayak gitu? Nggak masuk di akal. Betul gak? Bisa digebukin orang kita di sana. Ya, saudara-saudara nggak masuk di akal perintah Yesus. Tapi syukur pada Tuhan, 2 orang muridnya taat. Walaupun dalam kebingungan dan ketidakmengertian. Lalu ketika mereka sampai di sana, benar gak ada keledai yang tertambat, keledai muda? Betul. Mereka terheran-heran gimana guru bisa tahu. Belum pernah ditunggangi karena masih terlalu muda. Akhirnya dilepas, begitu dilepas kaget mereka. Hei, kenapa kamu melakukan gitu? Barangkali sebagian penduduk kampung sudah memegang. Mau curi ya? Waduh, menakutkan ini. Lalu kemudian mereka bilang, Tuanmu, guru kami membutuhkannya. Tentu saja pertanyaannya, siapa gurumu? Yesus Kristus. Oh, okelah. Nanti dia akan kembalikan ke kamu. Saudara-saudara, itu hal yang mustahil. Probability untuk kebetulan itu kecil sekali. Sebetulnya Yesus mau menunjukkan apa sih? Dia pribadi yang maha tahu. Siapa pribadi yang maha tahu di dunia ini? Allah. Dia mau menunjukkan dia bukan manusia biasa. Sudah waktunya, memang dia pernah menunjukkan angin ribut diredakan di depan murid-muridnya. Dia pernah membangkitkan orang mati, dia pernah menyembuhkan orang sakit. Tapi sekarang sekali lagi dikonfirm siapa dirinya. Karena sebentar lagi dia akan memasuki Yerusalem. Inilah minggu terakhir dia punya kesempatan hidup. 5 hari lagi saudara, mayatnya akan diturunkan dari kayu salib. Sekarang dia confirm muridnya. Percayalah kepadaku, percayalah kepada gurumu. Siapa dia? Allah yang jadi manusia. Tapi bukan cuma di sana. Setelah yang mereka 2 murid itu mengalami apa yang Yesus katakan. 2 orang itu saksi mata betul-betul. Yang masih hidup saudara ketika gereja dibangun. Ketika Rasul Paulus menginjili kemana-mana dan gereja awal ada. 2 orang itu masih ada. Jadi kekristenan itu dibangun atas dasar fakta saudara. Ya, bukan atas dasar yang enggak ada. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Lalu Yesus mulai menunjukkan dirinya. Bahwa dia adalah pribadi yang maha tahu. Cuma Allah lah pribadi yang maha tahu. Tapi lebih dari itu dia ingin menunjukkan siapa dirinya. Apa yang dia tunjukkan? Itu kuncinya terletak pada perkataan keledai yang tertambat. Ada apa sih dengan keledai? Saudara, dia bermaksud untuk masuk ke Yerusalem naik keledai. Saudara, biasanya orang ke Yerusalem itu dilakukan dengan berjalan kaki. Terlalu padat di sana. Bukan cuma ribuan, saya duga bisa sampai puluhan ribu orang berbakti masuk ke Yerusalem dari segala penjuru orang-orang Yahudi ini. Karena itu kalau naik keledai repot bukan, apalagi naik kuda repot sekali saudara. Tapi kenapa Yesus mau naik keledai? Justru di sini dia ingin menyatakan dirinya. Siapa dia yang sebenarnya? Saudara-saudara, dia ingin begini. Ketika dia naik keledai itu, langsung jemaat orang-orang bukan jemaat saudara. Umat Yahudi, umat Allah itu langsung teringat pada nubuat Allah yang diberikan kepada Nabi Zakaria. Pasal 9 ayat 9 saya bacakan. Bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion. Putri Sion itu artinya umat Allah di Yerusalem. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, berkuasa, otoritas, tapi juga adil. Ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Beban mudah itu artinya belum pernah ditunggangi. Saudara-saudara, ketika orang-orang melihat Yesus di tengah-tengah keramaian naik keledai, asosiasi mereka langsung ingat apa yang dikatakan nubuat yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Zakaria.
Lihat rajamu datang. Bukan dengan kuda. Keledai. Saudara, sebetulnya kebiasaan orang di waktu itu. Seorang raja itu naik kuda bukan keledai. Kuda itu lambang kegagahan. Lambang otoritas. Lambang kekuasaan. Naik keledai. Naik kuda bukan keledai. Tapi Nabi Zakaria meramalkan besok rajamu datang naik keledai. Disinilah Yesus mempergunakan keledai. Agar mereka tahu sang raja telah datang. Raja yang mana? Raja yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Saudara, dikatakan raja itu adil dan dikdaya. Berkuasa. Nah saudara, tapi naik keledai yang melambangkan kelemah lembutan. Jadi raja yang diutus Allah itu raja yang maha kuasa tapi raja yang adil, tidak pilih kasih. Hanya mempergunakan otoritasnya bukan untuk kekerasan. Dengan kelemah lembutan dan kasih. Nah saudara, yang unik dikatakan yang belum pernah ditunggangi oleh seorang pun. Saudara, dalam budaya Yahudi, kalau seorang raja mempunyai kuda atau keledai, tidak boleh seorang pun menungganginya. Itu hanya khusus untuk raja. Jadi ketika Yesus berkata, ambillah keledai di sana, keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi. Sebetulnya Yesus sedang menyamakan dirinya di depan murid, akulah raja itu. Raja yang dikatakan oleh Zakaria 9 ayat 9. Sekarang saudara lihat, Yesus mulai membuka dirinya secara terang-terangan. Karena waktunya telah tiba. Betul saudara, begitu dia masuk dengan keledai, orang kaget melihat pemandangan itu. Orang Yahudi adalah penghafal Taurat. Mereka paham sekali Zakaria 9 ayat 9. Begitu melihat anak-anak muda yang masuk dengan keledai. Seperti yang digambarkan Nabi Zakaria. Mereka mencopot jubah-jubah mereka. Mereka taruh di depan keledai itu. Supaya ini melambangkan sang raja betul-betul datang dan berjalan. Bukan cuma itu saudara. Orang-orang banyak menjadi kaget, menjadi meriah, menjadi terdorong dan terinspirasi. Lalu mereka berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yuk kita bahas satu persatu. Apa artinya Hosana saudara? Hosana itu artinya save us Lord. Selamatkan aku, selamatkan kami Tuhan. Mereka berseru karena mereka tahu raja itu telah datang. Dengan keledai. Walaupun lembut saudara tapi menunjukkan otoritas yang kuat sekali. Inilah harapan kita. Raja itu telah datang. Selamatkanlah kami. Lalu dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya orang ini diutus Tuhan. Pasti Tuhan memberkati. Lalu dikatakan lagi orang banyak itu berseru. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapak kita Daud. Daud itu seorang raja yang sangat populer. Di bawah pemerintahan Daud, kejayaan Israel itu luar biasa. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari kita perhatikan. Ketika mereka bersorak-sorai. Menebarkan jubah-jubah mereka. Mengambil ranting-ranting hijau dari sawah ladang mereka. Lalu mengayunkan palem sebagai tanda kemenangan. Tidak apa-apa, itu bagus. Itulah yang diinginkan oleh Yesus dampak itu. Tetapi saudara tahu, lagi-lagi orang banyak menyalahpahami dia. Di dalam pikirannya sang raja itu akan membangun kembali kerajaan seperti Daud nenek moyang mereka. Membebaskan mereka dari tekanan dan penjajahan bangsa Romawi. Bergerak secara militer, mengalahkan Romawi. Dalam pikiran Yesus dan rancangan Allah bukan seperti itu. Dia datang dengan keledai, dengan kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan, bukan untuk kepentingan politik dan militer, tapi untuk membebaskan manusia dari ikatan dosa.
Sekali lagi mereka salah paham tentang Sang Mesias, Yesus Kristus. Saudara bayangkan kalau saudara menghadiri salah satu kampanye pilkada, katakan tingkat kabupaten, untuk memilih seorang bupati. Ada seorang bupati yang baik yang terbeban dengan bagaimana mengubah nasib masyarakat ini. Revolusi mental harus diadakan. Lalu dia berteriak-teriak dan berkata, kita harus membangun mental kita supaya jadi mandiri, berusaha, tidak menunggu-nunggu. Kita harus rajin. Masa depan kita di tangan kita. Bagus kan? Tapi rakyat diam-diam apa yang dikatakan tuh lewat semua. Mereka cuma nunggu kapan bansosnya turun ya. Katanya ada tunai langsung. Betapa kecewanya saudara pemimpin yang benar itu. Seperti itulah kesalahpahaman terhadap Yesus. Sang Mesias datang, mereka sudah paham. Yang gak paham Mesias itu bukan membagi-bagikan bansos. Saudara, kesalahpahaman itu masih tetap eksis di dalam gereja saat ini. Menyedihkan sekali. Seorang bapak seringkali bertanya sama saya, Pak Beni, kalau pendeta ini dengerin deh. Gimana menurut Pak Beni pengajarannya? Pegel saya saudara. Lain lagi, Pak Beni, pendeta itu ngomong begini, menurut Pak Beni gimana? Enggak belajar sendiri, belajarnya dari Pak Beni. Saya juga bisa salah bukan? Terus saya bilang, Pak, Bapak suka baca. Bapak pernah terpikir gak ketika masuk dalam kekekalan, bertemu dengan Yesus, ternyata yang Bapak temui, Yesus itu berbeda dengan yang ada di dalam pikiran Bapak. Oh, masa sih Pak Beni? Masa bisa begitu? Mungkin loh. Karena Bapak mengenal Yesus cuma dari para pengkhotbah. Gak salah sih. Tapi harus ada bagianmu menyelidiki firman itu sendiri dong. Sekarang semua serba lengkap kok. Kita bisa googling, kita bisa AI. Cari sendiri. Mohon Roh Kudus memimpin kita, bukan? Bisa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya apa sih yang terjadi dengan masyarakat Kristen zaman sekarang? Sebelum saya jawab, saya mau kisahkan seorang ibu. Pak Beni, saya sudah pindah lagi gereja. Loh, pindah kemana Bu? Baru pindahkan ke gereja itu. Iya, kurang menarik khotbahnya. Ngomongnya dosa melulu. Stres, hidup udah stres, bisnis stres, Indonesia gelap. Dosa melulu. Pulang dari sana tertekan jiwa saya. Lah kalau di gereja yang baru gimana? Penuh berkat Pak Beni. Lego. Khotbahnya enak Pak Beni. Walaupun kami tahu sih gak seluruhnya benar. Kadang-kadang saya berpikir bagian ini gak benar. Tapi enak juga kan. Dengar berkat daripada dengar sesuatu yang bersifat imperatif. Betul gak? Saudara-saudara, sebetulnya tipe orang-orang yang saya katakan tadi adalah tipe orang yang mencari gereja yang bisa mengabarkan Allah seperti yang dia inginkan. Bukan yang Alkitab katakan. Sedih loh saudara. Dan ada banyak gereja yang menyediakan kebutuhan seperti itu. Akhirnya saya boleh berkata, besok kita masuk ke kekekalan, kita akan bertemu dengan Yesus yang berbeda dengan yang ada di citra kita. Gak sama. Karena kita tidak pernah mendengar mengikut Yesus. Itu berarti apa? Yesus sendiri berkata, sangkalah dirimu, pikulah salibmu, ikutlah aku. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saudara-saudara, ajaran Yesus betul-betul ajaran yang radikal dari budaya manusia. Tapi itulah Yesus, karena dia berbeda dengan dunia ini, bukan? Tapi kita mau menciptakan Allah yang maha kudus tapi juga asik buat kita.
yang gak menggoda, yang gak mengganggu privasi kita. Kita mau ciptakan Allah yang kasih, yang selalu tahu kebutuhan kita. Tapi jangan ngomong soal kewajiban-kewajiban. No. Saudara mirip bukan kayak Petrus? Ini minggu sengsara saudara. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem hari Minggu. Lalu itulah yang disebut minggu sengsara sebelum kematian dia. Di tengah-tengah minggu sengsara ada dialog, seingat saya ya, dengan murid-muridnya. Bahwa anak manusia akan ditangkap, disesahkan oleh tua-tua, diserahkan kepada hakim-hakim, kemudian disalibkan, mati pada hari yang ketiga. Mati, disalibkan, mati dan bangkit hari ketiga. Yesus mendengar itu, Petrus mendengar itu, terbengong-bengong dan marah. Dia gak bersedia Yesus mengatakan itu. Barangkali dalam pikirannya, Tuhan, gak pantas seorang leader tuh kayak gitu. Kok menunjukkan kelemahanmu sih? Kok bilang ditangkap sih? Kok bilang mati sih? Itu melemahkan semangat tim. Gak bisa begitu Tuhan. Dalam hatinya kali. Jadi dia tarik Yesus Kristus. Terus dia bilang, Tuhan sekali-kali tidak akan terjadi hal itu. Allah akan menjauhkan hal itu daripadamu. Yesus Allah yang maha tahu. Bukan cuma keledai tertambat di kejauhan yang tidak dia lihat. Dia sudah tahu kok masuk ke Yerusalem apa yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang dadakan buat dia. Tidak ada sesuatu yang mengagetkan. Tidak ada. Semua dalam kemahatauannya dan rencananya. Saudara-saudara seharusnya perkataan Petrus itu seperti menghibur bukan? Di tengah-tengah kita tergencet dengan kegelapan. Indonesia gelap, pailit, konflik rumah tangga. Ada teman yang berkata, enggak deh. Allah pasti mendengar doamu. Ya, Allah punya rencana. Senang kan? Harusnya Yesus berkata, terima kasih Petrus. Di antara murid-murid engkau yang paling sensitif. Engkau inspiratif sekali, ya. Itu yang diomongin. Dia mengebaskan tangan Petrus dan berkata, enyahlah kamu iblis. Sebab kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Saudara, Petrus ingin punya Mesias yang gak usah mengorbankan diri. Yang bisa menyelamatkan tanpa salib. Yang bisa hidup tanpa penderitaan. Gak perlu Tuhan, Allah menjauhkan engkau. Saudara, Petrus punya gambaran sendiri bagaimana Allah itu rupanya. Harus percis dengan apa yang dia inginkan. Terlalu banyak pikiran Petrus itu sekarang mempengaruhi banyak orang Kristen. Saudara-saudara, mengerikan sekali sungguh. Ketika engkau mendengar ajaran-ajaran yang tanpa selektif. Hasilnya membuat engkau mengenal Yesus yang bukan Yesus sebenarnya. Ayo belajar Alkitab seserius engkau belajar profesi di bidangmu. Ini mempengaruhi kekekalan. Jangan lempar tanggung jawab kepada pendetamu. Kita harus memelihara kerohanian kita sendiri. Kalau dengar khotbah yang baik bersyukur pada Tuhan. Tapi kalau mendengar khotbah yang menjauhkan engkau dari Kristus yang sebenarnya, engkau punya filter. Kenapa begini ya? Saudara-saudara, ayo. Ada banyak orang-orang Yahudi yang betul-betul membuat gambaran Allah seperti yang dia inginkan. Saudara, saya mau katakan ya, biarkan Allah menjadi dirigenmu. Dirigen hidupmu. Bukan instrumen mainanmu. Itu ketaatan mutlak. Dia dirigen kita. Let God be God. Biarkan Allah menjadi Allah. Jangan coba menyetir Allah. Saudara pernah dengar ngomongan gini? Asal kita punya iman, semua terjadi. Allah menghargai iman kita. Dua hal. Yang pertama, kita sedang ditunjukkan betapa besarnya Allah kita. Berkuasa yang gak mungkin jadi mungkin. Yang kedua, beriman. Asal kita punya iman, Allah ngeper sama kita.
Padahal dia sedang mengawinkan dua hal yang gak sejoli, saudara. Allah berkata tidak ada satu orang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Enggak. Di tangan perkataan orang itu, kita bisa mengawinkan Allah yang maha kuasa dengan mamon yang kita inginkan. Jadi tujuan kita berbakti dan menyembah Tuhan dan berdoa apa sih? Mamon sebetulnya bukan? Allah cuma jadi sarananya. Saudara, sebodoh itu ke Allah. Kita dibawa pada logika yang Allah yang bodoh. Allah kenal hati kita terdalam. Saya nggak mengatakan kita orang Kristen nggak perlu mamon. Saya cuma mau mengatakan Bapak tahu kebutuhan kita. Asal kita mencintai Dia, mengasihi Dia, segalanya dipelihara kok. Saya tidak mengatakan berkelimpahan. Saya tidak mengatakan Dia membalas semuanya. Perhatikan lagi ya, kalimat orang-orang seperti ini. Allah nggak pernah berhutang. Apa yang kita tanam akan berbuah. Itu investasi, bukan biaya. Lalu kita berlomba-lomba investasi. Supaya dapat apa? Mamon lebih besar lagi, bukan? Jadi kita itu bergaul sama Tuhan. Tujuan akhirnya apa? Mamon. Bukan mengasihi Dia. Saudara, yuk. Jangan ciptakan Allah seperti yang kau inginkan. Petrus berusaha untuk mempunyai Mesias tanpa salib. Mesias yang ternama tanpa pengorbanan. Gak ada keselamatan di dalam Dia. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah orang-orang itu berteriak Hosana, Hosana. Seolah-olah Yesus itu raja yang luar biasa bagi dirinya. Tapi dengan konsep yang salah. Oke, sekarang saya mau tanya sama saudara. Kalau ini jadi satu film. Ya, saudara lagi nonton film itu. Saudara lihat, ada seorang anak muda disambut dengan meriah. Hosana, Hosana, pakai jubah, pakai daun palem, luar biasa. Saudara lihat betapa excitednya orang-orang itu. Kemudian keledai berjalan, orang desek-desekan. Terus mengikuti. Gambaran saudara nanti apa? Kalau saudara bisa menerka plotnya. Kalau gambaran saya begini, pasti deh nanti sampai ke alun-alun atau ke istana yang besar. Setelah itu sudah disiapkan perjamuan yang besar. Santapan untuk seluruh rakyat. Minuman, anggur, pesta pora. Bersorak-sorai untuk nyambut raja yang baru. Pasti harusnya final destination itu, tempat akhir itu jauh lebih besar, lebih meriah daripada waktu Yesus datang di pintu gerbang Israel. Betul gak? Plot yang biasa kan begitu. Tapi yuk kita lihat. Saudara, setelah semua orang bersorak-sorai, Yesus tidak berhenti cuma di tengah-tengah kerumunan orang. Dia terus berjalan. Berjalan, semakin lama, semakin sedikit orang yang mengikuti dia. Lalu ayat 11 terakhir. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah malam, ia keluar ke Betania bersama dengan kedua orang belas muridnya. Ia datang ke bait Allah ketika hari mulai gelap. Tidak ada pesta di sana. Tidak ada penghormatan di sana. Tidak ada anggur di sana. Tidak ada perjamuan di sana. Tidak ada sukacita di sana. Tidak ada tepuk tangan dan sorak-sorai di sana. Orang-orang yang siang itu bersorak-sorai haleluya, Hosana, telah pulang entah kemana. Tidak ada satupun yang mengikuti dia lagi. Dia seperti seorang selebritis. Yang pada waktu di tengah-tengah konser, orang meriah luar biasa histeris. Bersorak-sorak untuk dia. Dan ketika pertunjukan habis, penonton pada pulang. Selebritis itu naik panggung dan menyaksikan panggung yang kosong. Kemudian tempat duduk penonton yang tidak seorang pun lagi yang tertinggal. Dia ditinggal di sana.
Itulah Yesus kita. Tapi pertanyaan yang menggelitik begini. Memangnya Yesus itu masuk ke Yerusalem tujuannya apa? Untuk mendapat sorak-sorai ketika dia naik keledai, sambutan luar biasa sebagai raja, atau tujuan finalnya ke bait Allah. Saudara, ayat ini mengagetkan dan seringkali tidak diperhatikan. Kalau tujuan Yesus memang mendapat sorak-sorai, ayat 11 ini tidak perlu ditulis oleh si penceritanya, Markus. Tapi kenapa ditulis? Karena disinilah signifikan cerita ini. Dia datang untuk mendapat sorak-sorai, cuma mau mengatakan, aku sang Mesias yang telah dinubuatkan Allah. Yang telah dijanjikan Allah dari zaman Adam dan Hawa, dari Abraham, dari Daud, dari Yehuda, dari Mika 5 ayat 1. Akulah dia. Lalu apa tujuannya sang Mesias datang? Ke bait Allah. Ada apa di bait Allah? Saudara, bertahun-tahun Yesus menyaksikan perayaan Paskah di bait Allah. Di mana dipilihlah seorang imam besar agung untuk mempersembahkan korban, baik itu kambing atau domba ataupun lembu yang disembelih dan darahnya dibawa. Pertama kali imam besar itu akan masuk ke ruang suci. Itu saja sudah menakutkan. Kesucian Allah dan keheningannya itu seperti pisau yang begitu tajamnya. Salah bertingkah, salah memikir, akan kematian akan tiba. Setelah masuk di sana, diadakan ritual agama. Kemudian imam besar itu membuka tirai yang menyekat antara ruang suci dengan ruang maha suci. Saudara, peralatan-peralatan ruang maha suci yang terdiri dari emas itu sudah membuat kekudusan Allah yang luar biasa melingkupi sang imam. Imam tahu dia datang harus memercikkan darah anak domba atau darah lembu itu. Untuk memohon pengampunan dosa jutaan rakyat Israel. Yang sungguh memerlukan pengampunan. Dan dia tidak lupa bahwa dia pun memerlukan pengampunan. Karena dia tidak kudus dan suci di hadapan Tuhan. Saudara, bayangkan ketika darah itu mulai diambil dan dipercikkan ke pelataran itu. Jerit hatinya berkata, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terlalu kudus Allah itu. Tak tertandingi dan tak terbayangi seperti apa dia. Kalau dia sudah percikan dan berkata ampuni kami dan tidak terjadi apa-apa, itu berarti saudara, kurban yang dipersembahkan, yang diwakili oleh darah domba atau darah lembu itu diterima Tuhan. Setelah itu dia berbalik saudara, dia akan keluar. Waktu dia meninggalkan ruang maha suci, dia tutup lagi tirai itu. Artinya apa? Tetap ada pembatas antara alam maha suci dengan umat Israel. Saudara, Yesus tahu itu. Bertahun-tahun ritual agama itu diulang lagi dan diulang lagi. Itu berarti persembahan itu harus selalu dilakukan karena tidak sempurna. Malam itu, ketika habis sorak-sorai itu satu persatu meninggalkan, dia diri di bait Allah dan mengelilinginya. Karena dia tahu 5 hari kemudian dia akan jadi imam besar yang masuk ke ruang suci dan maha suci. Lalu membawa darah yang akan dipercikkan di depan Allah untuk memohon pengampunan. Tapi tempatnya berbeda. Bukan di bait Allah, tapi di kayu salib. Dan yang dikorbankan bukan darah domba lagi, tapi darahnya sendiri. Dia diam di sana. Waktu saya memahami ini, hati saya dipenuhi oleh keagungan dan kesucian Tuhan. Menggetarkan sekali. Bagaimana mungkin saudara, kalau engkau jadi Yesus, engkau melihat bait Allah dan engkau tahu sebentar lagi, darahmu sendiri dipercik di sana.
Mundurkah dia? Menarik dirikah dia? Apakah dia masih menikmati sorak-sorai Hosana, Hosana? Masih. Dia datang untuk menyelamatkan bangsanya, umat manusia yang jatuh dalam dosa, yang diancam oleh murka Allah. Dia masih punya tekad seperti itu. Saudara, ketika dia keluar tidak ada lagi genggam gempita. Malam telah semakin pekat, tapi tekadnya bulat. Aku akan mempersembahkan diriku. Saudara-saudara, ketika dia melihat tirai yang memisahkan bait suci dengan tirai yang memisahkan ruang mahsuci dan ruang suci. Dia tahu 5 hari lagi tirai itu akan sobek dari atas ke bawah. Untuk mengatakan sekarang tidak ada lagi batasan antara Allah yang telah mengampuni manusia yang berdosa dengan kita. Darah Kristus telah membuka akses itu. Jadi pahamkah saudara arti ayat ini? Satu kasih yang besar dari penebus kita. Yang tidak pernah bisa digagalkan oleh apapun. Masihkah saudara ragukan cintanya? Saudara, kekurangan kita yang terbesar adalah kita tidak mampu membayangkan betapa besarnya kasih penebus kita kepada kita. Kalau engkau bisa mengetahui dan membayangkannya, maka tak ada lagi hal yang menakutkan dalam dunia ini. Juga termasuk Indonesia gelap. Saudara, seorang ibu berkata kepada saya kenal dia dari muda, saudara. Pak Beni kan tahu kesulitan saya adalah saya sukar mengasihi saudara-saudara saya. Kemarin saya dengar ceramah, saya baru tahu Pak. Memang saya sukar mengasihi karena saya tuh tidak mengasihi diri saya sendiri. Kalau saya bisa mengasihi diri saya sendiri, saya bisa mengasihi orang lain, termasuk saudara saya. Saudara-saudara saya yang belajar Alkitab memahami kekeliruan cara pikir ini. Ibu, cara pikirmu berbeda dengan Alkitab. Loh, kenapa Pak Beni? Bukankah penceramah itu bilang baik? Baik. Secara psikologis mungkin baik. Yang kamu perlukan adalah bukan engkau mengasihi dirimu sendiri dulu. Engkau tidak akan sanggup. Itulah Taurat. Itulah tuntutan untuk berbuat lebih dahulu. Yang engkau perlukan adalah engkau menyadari betapa sayangnya Allah kepada kamu. Kalau engkau sudah tahu bahwa Allah mencintaimu, mengasihimu, tidak ada yang lebih berharga kecuali menebus engkau. Akan gampang untuk mengasihi orang-orang yang tidak sanggup kau kasihi. Kau akan melihat hidupmu berarti. Dan ada satu pribadi yang tetap mencintaimu, yang telah membayar dengan penebusan darahnya sendiri. Saudara, tadi pagi saya datang dari Malang. Tadi pagi jam 4, bukan jam 4, jam 6 saya mulai keluar dari rumah. Saya nyetir mobil sendiri. Tiba-tiba saudara satu kalimat terlintas. Saya berkata, Tuhan, seandainya hidupku tidak ada apa-apanya lagi. Seandainya aku tidak punya sesuatu apa lagi. Ingatkan aku bahwa aku punya penebusan yang pernah kau lakukan di kayu salib. Itu cukup bagiku. Saudara, engkau yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kau berharga. Bagaimana mungkin kasih karunia itu diberikan kepada engkau dan saya yang tidak layak ini? Cintanya jauh lebih besar daripada apa yang kau pikirkan. Saudara, engkau yang belum menerima Kristus, layak, pantas. Kalau hidupmu absurd, saudara, kau tidak sanggup mengasihi orang lain. Bahkan sama pacarmu putus terus. Bahkan sama teman hidupmu konflik. Karena engkau belum mempunyai kasih yang abadi. Yang Yesus punya. Izinkan dia memperbaharui kamu. Datang kepadanya dan akui seluruh dosamu. Dan katakan, Tuhan ampuni aku. 46
48 tahun yang lalu, aku pernah berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, aku orang berdosa Tuhan. Aku gak layak. Tapi dia memeluk aku dan dia berkata, Benny, serusak-rusaknya kamu, aku tetap mengasihimu. Aku sanggup mengubah engkau. Walaupun seringkali aku kecewa pada diriku sendiri. Kau gak bisa jadi pendeta lebih baik lagi. Tapi dalam kelemahanku, kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Saudara, maukah engkau menerima Yesus hari ini? Hari ini. 2000 tahun yang lalu dia telah mati. Hanya orang-orang yang mau datang dengan hancur hati menerima kasih karunia-Nya. Jangan lewatkan. Bagi engkau yang pernah menerima Kristus, sudah ada jaminan besok kelak. Kau akan tetap diterima dalam segala keadaan apapun. Sekali kau jadi anaknya, tetap jadi anaknya. Katakan, Tuhan, pegang tanganku. Mari kita berdoa.